filantropi atau welas asih. Nah, di sini di bawah ada perjalanan logo Dompet Duafa dari tahun 93 yang awalnya muncul di kolom halaman utama koran Republika yang digagas oleh awak-awak redaksi Republika pada waktu itu, dengan pimpinan redaksinya adalah Bapak Parmi Hadi yang sampai saat ini masih setia menjadi pembina, ketua dewan pembina di Yayasan Dompet Duafa Republika. Kemudian di tahun 93 ada sedikit perubahan dengan filosofi KL ya, yang mana menjadi filosofi bahwa ketika masyarakat duafa diberi ikannya, ketika dimakan langsung habis, dan di sini dengan filosofi KL itu diberi ibaratnya alat untuk menggait atau mencari sumber penghidupan dari dana kelolaan dana donasi siswa. Nah, yang nantinya akan menjadi semangat pemberdayaan masyarakat. Kemudian di tahun 2003 tidak banyak perubahan, hanya di warna saja, tetap menggunakan busui panci. Kemudian di 2012 dan sampai sekarang menggunakan mata lembing. Yang ini semangatnya adalah semakin meluas, semakin jauh untuk menjangkau masyarakat duafa sehingga dapat diberdayakan melalui donasi masyarakat Indonesia semua. Ini sejarahnya, yaitu kelahiran Dompet Duafa tak lepas dari momen promo Republika di Stadion Tridosono pada April 93, di mana awak redaksi Republika melakukan kampanye di sana dan bertemu dengan Korps Dakwah Pedesaan. Nah, di semangat di pertemuan itu awak redaksi Republika menemukan semangat bahwa Korps Dai Pedesaan ini memiliki jiwa syiar yang luar biasa, dan bahkan mereka hanya digaji dari uang patungan teman-teman mahasiswa yang waktu itu melakukan KKN di Gunung Kidul, hanya dengan Rp6.000 setiap bulan. Kemudian dari situ Pak Parmi Hadi selaku pemimpin redaksi di Republika tergugah dan membawa semangat tersebut ke Jakarta untuk membuat, yuk kita bikin sesuatu apa yang bisa luas manfaatnya. Kemudian hadirlah kolom donasi pembaca Republika pertama. Nah, ini terkumpul 425.000 dari pembaca setia Republika, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dengan pengelolaan dana siswa lebih dari 300 miliar. Ini milestone-nya berjalan dari tahun 93. Di 2 Juli muncul kolom tadi, kemudian di 94 Yayasan Dompet Duafa Republika resmi berdiri dengan aktanya. Kemudian turut lahir juga BMT, ACT, kemudian layanan tim medis dan kemanusiaan Dompet Duafa, TMKD kalau disingkat. Jadi kita ada beberapa program awal ini. Kemudian di tahun 2001-2002 Dompet Duafa dikukuhkan sebagai LAS oleh Departemen Agama, dan TMKD berubah menjadi LKC. Jadi layanan tim medis tadi dan kemanusiaan berubah menjadi LKC. Kemudian berdiri ternak domba sehat di program perekonomian. Kemudian tahun 2003-2004 berdiri LKC. Kemudian ada lembaga pertanian sehat dan berdirinya lembaga pengembangan insani yang insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman dari LPI yang ada di seberang gedungnya ya. Kemudian 2011 Dompet Duafa dikukuhkan sebagai Nazir Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya wakaf nanti Mas Zaini akan menjelaskannya. Di 2012 berdiri Rumah Sehat Terpadu. Jadi rumah sakit
gratis untuk duafa pertama di Indonesia. Ada di ujung sana, nanti Mas Adit bisa memaparkan lebih detail lagi. Kemudian 2015 dompet duafa diakui sebagai najir wakaf uang oleh BWI juga. Di 2016 izin sebagai las skala nasional diperpanjang oleh Kemenak dan dompet duafa mendapatkan pengakuan dari UN ECOSOC. Kemudian dompet juga mendapatkan penghargaan dari Ramon Magsaysay. Jadi pada waktu menerima penghargaan di Indonesia ini baru ada 2 lembaga yang mendapatkan penghargaan dari Ramon Magsaysay. Jadi semacam Nobelnya di Asia Tenggara ini. Jadi pertama KPK dan kedua ada dompet duafa. Alhamdulillah. Di 2017 dompet duafa melakukan perluasan jaringan rumah sakit untuk duafa dengan hadirnya rumah sakit berbasis wakaf di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian 2019 ada perluasan jaringan pelayanan dengan hadirnya 157 zona layanan. Jadi dompet duafa meluaskan area kebaikannya untuk menggait donasi dan juga menyalurkan program-programnya melalui zona layanan di 157 titik. Jadi bekerjasama dengan semacam MPZ yang menjadi mitra pengelola zakatnya dompet duafa. Ada beberapa yayasan dari masjid, berbasis masjid, kemudian berbasis yayasan kecil lokal di beberapa daerah. Di 2020 dan 2021 di wabah COVID untuk dompet duafa dengan program-programnya hadir untuk melayani masyarakat dan turut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Izin sebagai laksana juga diperpanjang tadi ya. Dan ini visi-misinya, terwujudnya masyarakat adil dan makmur menjadi visi dari dompet duafa. Kemudian misinya mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk memberdayakan kaum duafa agar bebas dari belenggu kemiskinan. Yang kedua adalah melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan. Ketiga, mewujudkan pelayanan pembelaan dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Dan keempat, yaitu mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang sesuai dengan prinsip good corporate governance serta pemenuhan prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Juga yang terus dijunjung oleh insan dompet duafa yaitu jadi Inspire sendiri ada integritas, sinergi, profesional, inovatif dan responsif. Maka nanti kalau teman-teman sempat berkunjung ke kantor pusat di Filantropi Building di Tigaten, nah Inspire ini menjadi nama ruang-ruang